Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia dari Prodi PG PAUD dengan NIM 186235006. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pendidikan calon guru untuk menjadi guru yang profesional. Definisi kompetensi pendidikan calon guru ini mengacu pada kombinasi kualifikasi akademik, keterampilan, dan pemahaman mendalam tentang pendidikan yang diperlukan untuk menjadi guru yang efektif. Lalu pentingnya kompetensi pendidikan calon guru menentukan kemampuan seorang guru dalam membangun pengalaman belajar yang positif dan memfasilitasi perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa. Adapun pilar utama kompetensi pendidikan calon guru ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk sukses dalam tugas-tugas pelajaran. Lalu ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Lalu yang kedua, kompetensi kepribadian. Ini merupakan kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa dan berwibawa, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Kemudian kualifikasi akademik dan keahlian profesional. Yang pertama, kualifikasi akademik. Jadi seorang guru biasanya harus memiliki gelar pendidikan yang relevan dan kompetensi dalam bidang studi yang diajarkan. Yang kedua yaitu keahlian profesional, di mana guru harus menguasai strategi pengajaran yang efektif, lalu mengetahui metode evaluasi, dan memiliki pemahaman tentang kurikulum pendidikan. Yang ketiga yaitu pengembangan profesional, di mana seorang guru biasanya terus mengembangkan wawasan dan keterampilan melalui pelatihan dan pengembangan diri untuk tetap relevan dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Lalu ada kemampuan dalam memberikan pengajaran dan evaluasi. Yang pertama yaitu pengajaran inklusif, di mana seorang guru mampu mengajar dengan memperhatikan kebutuhan individu dan menggunakan metode yang beragam, sehingga dapat mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas, di mana seorang guru ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif, menjaga disiplin, dan mengelola interaksi antar siswa. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Mampu mengevaluasi pemahaman siswa, memberikan masukan konstruktif, dan menyesuaikan metode pengajaran. Kemudian pemahaman atas karakteristik siswa dan lingkungan belajar. Di sini ada perbedaan individual. Jadi seorang guru harus memahami perbedaan individu siswa seperti gaya belajar, kecepatan perkembangan, dan kebutuhan khusus. Jadi setiap anak-anak itu kan berbeda, dan di sini adalah ada peran seorang guru untuk mengetahui karakteristik setiap anaknya. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif, di mana seorang guru memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik untuk membangun hubungan yang kuat dengan siswa dan mendukung perkembangan mereka. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar. Di sini guru bisa memotivasi siswanya untuk mendirikan lingkungan belajar yang positif dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
Lalu ada kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Kemampuan komunikasi yang efektif dengan siswa, orang tua, dan kolega untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan saling pengertian tercapai. Yang kedua, kolaborasi tim, di mana kemampuan bekerja secara tim dengan guru dan personil sekolah lainnya untuk memaksimalkan keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga yaitu hubungan dengan orang tua. Jadi, seorang guru mampu menjaga hubungan yang baik dengan orang tua siswa untuk melibatkan mereka dalam pendidikan anak mereka. Selanjutnya yaitu pengembangan diri sebagai seorang pendidik. Biasanya seorang guru menghadiri pelatihan dan workshop. Fungsinya untuk mengasah keterampilan pengajaran dan mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan. Jadi seorang guru itu juga harus update dan selalu mempunyai metode pelajaran yang baru agar siswa yang diajarinya tidak bosan atau jenuh. Lalu yang kedua, pengayaan pengetahuan. Di sini seorang guru bisa membaca buku dan sumber belajar lainnya, serta menjaga diri tetap terinformasi dan terus belajar dalam berbagai aspek pendidikan. Lalu yang ketiga, jaringan profesional. Di sini guru bisa terlibat dalam jaringan profesional seperti asosiasi guru untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya. Lalu penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama, penerapan teknologi, di mana seorang guru menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan interaksi, menjaga minat siswa, dan memfasilitasi pengalaman belajar yang lebih mendalam. Lalu yang kedua yaitu penggunaan media digital, di mana seorang guru juga menggunakan media digital seperti video, gambar, dan presentasi untuk menggambarkan konsep-konsep yang kompleks dan meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu keamanan teknologi, melindungi privasi siswa dan mengamankan penggunaan teknologi dan lingkungan yang aman dan bertanggung jawab. Lalu apa saja cara untuk meningkatkan kualitas guru profesional? Yang pertama yaitu melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jadi melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas guru profesional, karena dengan belajar, dengan melanjutkan jenjang pendidikan, guru bisa menambah pengalaman atau menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasannya semakin luas. Lalu yang kedua yaitu sering mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas seorang guru. Yang ketiga, aktif dalam melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu kompetensi guru profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama, calon peserta pendidik profesi berkualifikasi S1 atau D4. Lalu yang kedua, sertifikat bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh masyarakat. Yang ketiga, sertifikat pendidik bagi calon guru harus dilakukan objektif, transparan, dan akuntabel. Lalu yang keempat, jumlah peserta didik pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Demikian presentasi saya mengenai kompetensi pendidikan calon guru untuk menjadi guru yang profesional. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.